kemudian disebut dengan RPP Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa lihat di screen ya, Alam Guru BK mengudara. Dan halo, selamat datang kembali di channel Rotua. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Kenapa perlu saya jelaskan? Karena masih ada beberapa rekan-rekan kita yang masih bingung apakah RPL ini masih menggunakan format yang lama atau menggunakan format yang baru. Pada video kali ini saya akan membuat dalam dua seri. Kenapa begitu? Karena seri yang pertama saya akan membagikan bagaimana cara merancang RPL secara offline. Dan pada seri yang kedua saya akan menjelaskan cara merancang RPL secara online ya. Jadi yang kedua nanti sangat menarik sekali karena ada aplikasi yang dapat memudahkan kita sebagai guru BK untuk membuat RPL secara online. Apa keuntungannya? Selain dapat memudahkan kita, RPL yang telah kita buat dapat kita arsipkan di dunia maya ya, di internet lebih tepatnya ya, dan dapat kita akses di mana saja kapanpun kita perlukan. Nah, untuk itu pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai selesai dan menonton kedua serinya. Oke? Teman-teman, sebelum membuat RPL, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyusun program layanan bimbingan dan konseling. Bagaimana cara menyusun program layanan bimbingan dan konseling? Saya sudah membuat video-videonya sebelumnya. Teman-teman bisa tonton video itu satu persatu, dan semoga dari penjelasan tersebut dapat sedikit mencerahkan kita semua. Nah, kemudian setelah kita membuat program layanan bimbingan dan konseling ya, untuk melaksanakannya secara harian ya, secara rutin yang kita lakukan, perlu menyusun RPL yang akan kita bawa ke kelas sebagai panduan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling ya. RPL ini setingkat dengan RPP kalau buat guru pelajaran, tetapi kalau untuk guru bimbingan dan konseling namanya adalah RPL ya, Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Tetapi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP yang kemudian disebut dengan RPP Merdeka Belajar, membuat RPL juga ikut menyederhanakan RPL-nya. Kenapa? Karena menurut orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling, RPL itu setingkat dengan RPP ya. Jadi RPL itu dalam bimbingan dan konseling setingkat dengan RPP, sehingga perlu juga disederhanakan biar sama. Yang kemudian RPL tersebut disebutlah RPL Merdeka Belajar. Lantas, adakah RPL satu lembar yang dapat kita jadikan referensi agar memudahkan kita dalam membuat RPL satu lembar tersebut? Nah, pada video kali ini saya akan membagikan dan mencontohkan bagaimana cara membuat RPL satu lembar tersebut. Nah, RPL satu lembar tersebut bisa Bapak Ibu atau teman-teman download di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa lihat di screen ya. Bapak Ibu bisa lihat di screen, di sana di situ ada, bisa kita lihat contoh dari RPL satu lembar ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama ya, RPL itu adalah rencana pelaksanaan layanan kita yang akan kita lakukan di kelas secara rutin. Jadi sebelum membuat RPL tentu kita sudah harus punya program layanan bimbingan dan konseling yang akan kita berikan kepada siswa kita selama 1 tahun. Nah, di sini adalah contoh. Tetapi kalau misalnya materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu adalah sama, Bapak Ibu bisa gunakan saja RPL ini ya, dengan hanya mengedit data-data sesuai dengan sekolah Bapak Ibu.
Ya, ini adalah contoh saja ya. Seperti ini. Tinggal Bapak Ibu edit, misalnya di sini ada kolom SMK ya. SMK misalnya karena saya dari SMK ya, maka akan saya edit sesuai dengan SMK saya. Jadi SMK Negeri 2 Pontianak. Ya kan? Ini rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling klasikal ya. Layanan ada layanan dasar, pribadi, ya kan? Topik atau tema psikologi remaja dan permasalahannya. Kelas sesuaikan, kelas 10 ya, genap atau ganjil akan diberikan materi ini. Karena materi dalam bimbingan konseling itu dinamis. Kadang kalau di tahun ini kita bisa memberikan materi ini di semester ganjil, mungkin di tahun depan materi ini bisa di semester genap ya. Dinamis ya. Karena sesuai dengan asesmen pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ya. Alokasi waktu sesuaikan. Ada sekolah yang 2 kali 45 menit, ada yang 1 kali 45 menit. Tergantung dari kebijakan sekolah. Ada juga yang nggak punya layanan klasikal, yaitu tergantung dari sekolah Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada layanan klasikal gimana? Saya pernah buat video sebelumnya, yaitu maksimalkan layanan yang lain ya. Kemudian tujuannya apa ya, Bapak Ibu bisa kembangkan. Metode atau alat yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, kemudian di ketiga ada langkah-langkah kegiatan ya. Ada tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup ya. Penutup, dan Bapak Ibu bisa kembangkan. Dan kemudian yang terakhir evaluasi ya. Evaluasinya apa? Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri di sini. Oke. Kemudian tinggal Bapak Ibu tuliskan nama kota ya. Saya contohkan di sini, misalnya tinggal diedit kota Pontianak ya, karena saya dari Pontianak ya. Pontianak ya. Misalnya nanti kita akan masuk bulan Juli ya. Juli, misal 15 Juli 2020. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tuliskan nama guru BK. Nah, saya tuliskan nama saya di sini, guru BK itu bahwa Okto Yubel ya, Yubel Tambuna kan. Kemudian Bapak Ibu tuliskan nick Bapak Ibu sesuai dengan nick Bapak Ibu, dan juga di sini di nama sekolah Bapak Ibu ganti dengan nama Bapak sekolah Bapak Ibu ya. Kebetulan nama Bapak kepala sekolah kami adalah namanya adalah Bapak Agung Prajogo SPD ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal edit saja, Bapak Ibu kembangkan. Ini saya hanya memberikan contoh. Nah, di sini sudah ada materinya ya, yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Jadi walaupun RPL ini 1 lembar, tapi nggak benar-benar 1 lembar ya. Yang 1 lembar itu adalah RPL-nya ya, ditambah materi, jadi bisa juga lebih dari 1 lembar. Tetapi kalau saran saya, untuk materi ini dipisah saja ya. Yang masuk ke dalam program kita itu hanya RPL-nya, tapi untuk materinya bisa Bapak Ibu buat sendiri. Ya, Bapak Ibu pisah sendiri, jadi dibuat dalam bentuk diktat begitu ya, diktat kita. Jadi materi tentang materi BK semua. Nah, jadi yang masuk ke program hanya RPL-nya saja, sehingga apa? RPL kita jadi lebih tipis, itu tidak terlalu tebal, sesuai dengan visi dari Kemendikbud kita, yaitu Merdeka Belajar. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah RPL-nya, dan ini RPL ini sudah saya taruh di deskripsi dan bisa langsung Bapak Ibu download. Dan dari mana saya mendapatkan ini? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak ini ya, Bapak Minto Tulus ya, Bapak Minto Tulus yang membagikan RPL ini, dan Bapak Ibu bisa menuju ke website beliau ya, mintotulus.wordpress.com ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload langsung RPL tersebut di website beliau, Bapak Ibu bisa menuju ke halaman yang paling bawah ya, kemudian Bapak Ibu klik di sini ada klik RPL ya.
Bapak Ibu bisa mendownload di situ. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa repot, Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya di kolom deskripsi video ini, gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke, coba kita bandingkan dengan RPL POP BK tahun 2016 ya. Nah, ini adalah RPL POP BK tahun 2016. Kalau kita lihat di sini harus ditulis sangat detail. Kalau kita lihat sangat detail sekali, dan ini akan menyita pemikiran kita ya, sehingga apa? Sehingga kita akan disibukkan untuk menyiapkan administrasi dan menghambat kita, mengurangi efektivitas kita dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling, dibandingkan dengan RPL yang cuman satu lembar ini. Sangat-sangat memudahkan kita dan sangat-sangat tidak menyita waktu kita, dan kita bisa lebih efektif dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Demikian Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk seri 1 ini. Bagaimana cara membuat RPL satu lembar, saya sudah jelaskan dan saya sudah paparkan latar belakangnya. Nah, pada video selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2. Sesi 2 itu adalah kita akan dimudahkan dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga kita bisa membuat RPL nggak perlu kita siapkan laptop seperti ini ya. Kita cukup bisa buat dari HP ya kan, saat ibu lagi istirahat, bapak ibu lagi istirahat ya kan, lagi duduk-duduk, bapak ibu bisa merancang RPL kapanpun dimanapun ya. Karena apa? Karena berbasis web ya. Untuk itu, jika teman-teman semua berkenan, teman-teman semua bisa menonton video RPL untuk seri yang kedua. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu atau teman-teman semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Salam Guru BK mengudara. Dadah.